Salam sejahtera di dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Senang berjumpa dengan saudara-saudara melalui channel ini, dan semoga saudara-saudara dalam keadaan baik dan dalam lindungan Tuhan. Saat ini kita akan merenungkan bagian firman Tuhan yang terdapat di dalam kitab 1 Raja-Raja pasal 10 ayat 1 sampai ayat 13. Bagian firman Tuhan ini akan menjadi perenungan sebagai warga Gemim untuk tanggal 2 sampai tanggal 8 Mei 2021. Dan bacaan Alkitab kita bisa kita lihat di bagian deskripsi di video ini. Bisa juga kita membaca di Alkitab kita masing-masing. Saudara-saudara, Salomo sangat terkenal dengan hikmatnya. Pada waktu Tuhan bertanya, "Apa yang kau minta?" Salomo meminta hikmat. Maka Tuhan memberi ia hikmat. Dan hikmat Salomo di masa itu melebihi hikmat orang-orang yang ada pada waktu itu. Melebihi Mesir, yang pada masa itu dipandang sebagai pusat peradaban. Salomo dan kerajaannya berkembang dengan sangat-sangat luar biasa. Dikatakan ia mampu menggubah 3.000 amsal. Nyanyiannya ada 1.005, dan masih banyak lagi karya-karya yang dihasilkan dari hikmatnya. Hikmat yang dimiliki Salomo adalah hikmat dari Allah. Saudara-saudara pasti tahu cerita dalam kitab 1 Raja-Raja pasal 3 ayat 16-12. Di sana diceritakan tentang hikmat Salomo waktu memberi keputusan. Siapa sesungguhnya ibu dari anak yang sedang diperebutkan oleh 2 orang perempuan. Maka setelah mendengar keputusan dari Salomo, maka dicatat dalam Alkitab seluruh orang Israel melihat bahwa hikmat daripada Allah ada dalam hatinya untuk melakukan keadilan. Saudara-saudara, sesungguhnya hikmat telah membawa Salomo pada puncak-puncak kesuksesannya. Namanya semakin terkenal dan masyhur di mana-mana, di semua kalangan orang, termasuk juga Ratu Sheba, yang dengan rela dia mengadakan perjalanan yang jauh dengan jarak kira-kira 1.200 mil untuk berjumpa dengan Salomo. Motif utama kunjungan Ratu Sheba ke Yerusalem adalah untuk menemui Salomo dan ingin membuktikan reputasi Salomo atas kebijaksanaannya dan tentang pengabdiannya kepada Tuhan yang disembah oleh Israel. Nah, sebelum bertemu dengan Salomo, Ratu Sheba telah mempersiapkan diri dengan segudang pertanyaan yang penuh dengan teka-teki. Selain hikmatnya, Salomo juga dikenal dengan kekayaannya. Ia juga dianggap telah berhasil membangun kerajaannya. Dan prestasi terbesarnya tampak saat ia membangun bait suci bagi Tuhan dan pembangunan kerajaan atau istananya yang megah dan indah. Ratu Sheba datang untuk melihat sendiri apakah semua yang ia dengar, yang diceritakan orang kepadanya benar, atau hanya cerita yang dilebih-lebihkan. Sang ratu sangat ingin mengetahui mengenai hikmat dan kebijaksanaan Salomo. Makanya Ratu Sheba punya banyak pertanyaan yang ingin ditanyakan kepada Salomo sebagai bentuk untuk menguji dan membuktikan apakah Salomo benar-benar berhikmat atau tidak. Nah, saudara-saudara, kunjungan Ratu Sheba di Yerusalem bukan kunjungan biasa, bukan juga main-main. Ia datang dengan pasukan penggiring. Ia juga membawa rempah-rempah, emas dan permata yang sangat-sangat mahal. Barang-barang yang ia bawa mau menunjukkan bahwa negeri Sheba memiliki kekayaan yang sangat melimpah. Mereka juga menguasai jalur-jalur perdagangan. Dan semua yang disertakan dalam kunjungan kepada Salomo ini
adalah sebagai hadiah yang akan diberikan kepada Salomo dan kerajaannya. Nah, saudara-saudara, di ayat selanjutnya, Salomo berhasil menjawab semua pertanyaan dari Ratu Sheba. Tidak ada satupun yang disembunyikan Salomo. Semua yang Ratu Sheba tanyakan dijawab olehnya. Pertanyaan Ratu benar-benar sulit. Ayat 1 telah dikatakan bahwa Ratu datang dan hendak mengujinya dengan teka-teki. Tentu kita tahu peradaban Timur dipenuhi dengan banyak teka-teki dan peribahasa yang sukar untuk dimengerti, diartikan, bahkan sulit untuk dijawab. Tetapi dalam dialog ini, Salomo menjawab semua yang ditanyakan oleh Ratu Sheba. Sesungguhnya banyak yang Ratu ingin tahu dari Salomo. Apalagi menjadi seorang pemimpin di negeri yang besar, tentu ada begitu banyak hal yang sesungguhnya belum dipahami olehnya. Dan hal ini bisa saja menjadi pemicu keingintahuan Ratu Sheba. Dia rela mengadakan perjalanan yang jauh untuk mendapatkan jawaban atas semua ketidaktahuan yang ada padanya mengenai dirinya dan juga kerajaannya. Di ayat 4-7, Ratu Sheba sangat terkesan dengan hikmat, pengetahuan, dan kebijaksanaan yang dimiliki oleh Salomo. Benar-benar sangat luar biasa. Bahkan lebih luar biasa lagi, Ratu lebih yakin bahwa Salomo adalah orang yang hebat, manakala ia melihat secara langsung hasil dari hikmat dan pengetahuannya, yang membuat Salomo, dia berhasil membangun kerajaan yang megah dengan bahan-bahan yang indah, seperti pohon aras Lebanon. Bahkan dia melihat juga makanan yang ada di meja, sikap para pegawai-pegawainya, bahkan cara mereka melayani dan berpakaian, minumannya, dan korban bakaran yang biasa dipersembahkan kepada Tuhan. Maka melihat hal-hal ini secara langsung telah membuat Ratu Sheba tercengang dan terheran-heran. Dan di ayat 6-7, saudara-saudara, dari perjumpaan ini, Ratu Sheba tiba-tiba mulai ada dalam beberapa pengakuan. Dia katakan, benar apa yang dikatakan orang mengenai hikmatmu. Awalnya memang ia kurang yakin dengan ucapan orang tentang kekuatan, tentang prestasi, prestise, dan hikmat dari Salomo. Namun, di saat ia boleh melihat secara langsung, benar-benar sesungguhnya di luar dugaan dari Ratu Sheba. Ada perkataan menarik dari Ratu Sheba tentang apa yang menjadi pandangannya terhadap Salomo. Bahwa dia katakan apa yang dia lihat sendiri ternyata melebihi apa yang dia dengar dan apa yang dikatakan orang kepadanya. Bapak, Ibu, saudara-saudara, di ayat 8 kita melihat di situ bahwa Ratu Sheba bukan hanya mengakui hikmat Salomo, tetapi juga ia memuji Salomo dengan mengatakan, berbahagialah semua orang-orang yang hidup di sekitarmu. Mereka disebut berbahagia bukan hanya menikmati ketersediaan kebutuhan hidup yang melimpah, tetapi mereka juga berbahagia karena mereka bisa menikmati buah-buah yang baik dari hikmat dan kebijaksanaan daripada Salomo. Selanjutnya, saudara-saudara, di ayat 9, Ratu Sheba kini ada dalam pengakuan dan pujian kepada Tuhan Allah. Dikatakan di sana, terpujilah Tuhan Allahmu yang telah berkenan kepadamu memberi kedudukan kepadamu di atas tahta kerajaan Israel. Karena Tuhan mengasihi Israel, maka Tuhan mengangkat engkau menjadi raja untuk melakukan keadilan dan kebenaran. Itulah ungkapan dari Ratu Sheba. Dan Salomo dinilai dia bertindak dengan benar dan menilai dengan benar. Nah, kemudian saudara-saudara, di ayat 10 sampai ayat 13, di sini kita melihat sebagai bentuk penghargaan Ratu kepada Salomo, bahkan Ratu juga merasa puas dengan setiap jawaban-jawaban dari Salomo, maka ia memberikan hadiah kepada Salomo. Misalnya 120 talenta emas,
rempah-rempah, batu permata yang mahal, dan ada juga barang-barang yang lain. Dan juga sebagai bentuk juga penghargaan Salomo kepada Ratu Sheba karena telah mengunjungi dia dalam kunjungan kerajaan itu, maka Salomo juga memberikan hadiah kepada Ratu Sheba, sesuatu yang tentu bernilai dan berharga, yang memang tidak dicatat dalam bagian firman ini. Bahkan Raja Salomo juga memberikan segala sesuatu yang dikehendaki dan yang diminta oleh Ratu Sheba. Saudara-saudara, melalui cerita ini, kita beroleh banyak pelajaran yang penting. Hikmat itu begitu penting dalam kehidupan setiap manusia, siapapun dan apapun kedudukannya, termasuk Ratu Sheba yang punya segala-galanya, baik kekayaan yang sangat melimpah, pasukan sebagai barisan yang menjaga keamanan daripada Ratu Sheba ini yang sangat luar biasa, tetapi toh ia memandang bahwa hikmat itu begitu sangat penting untuk memberikan jawab atas semua kegelisahan dan ketidaktahuannya. Saudara, seringkali seseorang apabila ia merasa ada di posisi yang kuat dan hebat, maka orang itu tidak lagi mau mendengar nasihat dari orang lain. Ia merasa tidak perlu lagi untuk bertanya dan meminta petunjuk pada orang lain. Ia merasa sudah tahu segala-galanya. Tetapi juga ada orang yang merasa gengsi apabila mau bertanya, meminta solusi dan nasihat dari orang lain. Nah, untuk bisa meminta nasihat dan petunjuk dari orang lain, maka kita memerlukan kerendahan hati. Sambil juga kita menyadari bahwa ada begitu banyak ketidaktahuan yang menuntut kita untuk tidak pernah berhenti belajar dan belajar, mencari tahu dan mencari tahu. Dari bacaan ini, kita juga melihat bagaimana Salomo mampu memberi jawaban dan solusi dari setiap pertanyaan-pertanyaan Ratu Sheba yang sangat sukar dan penuh dengan teka-teki itu. Kita juga belajar bahwa dengan hikmat, Salomo bisa menuai keberhasilan. Dalam bacaan kita, Ratu Sheba melihat bagaimana keterampilan Salomo mengatur kerajaannya, kecerdasannya dalam arsitektur dan teknik untuk menata bangunan-bangunan baik di bait suci maupun di kerajaannya, di istananya. Bahkan juga dia melihat ketaatannya dalam beribadah kepada Allah dalam mempersembahkan korban. Dia juga melihat bagaimana tata krama, cara melayani dari para pegawai istananya. Dan itu semua membuat sang ratu tercengang dan memuji Tuhan Allah. Saudara-saudara, bila Tuhan memakai Salomo dengan hikmatnya untuk menunjukkan kebesarannya kepada banyak orang, tentu saja Tuhan Yesus Kristus juga memperlengkapi kita dengan hikmatnya untuk memakai kita menjadi saksinya dalam menceritakan kebaikan Allah bagi orang-orang yang ada di sekitar kita. Sehingga dampak dari hikmat yang kita miliki bisa membantu diri kita dan orang lain untuk mendapatkan jawaban dan memberi solusi atas setiap persoalan dan pergumulan hidup kita. Akan tetapi jika hikmat Allah jauh dari kita, akibatnya kehadiran kita hanya akan menjadi pembuat dan penambah masalah dari orang lain. Hikmat dan pengetahuan adalah anugerah Tuhan. Tuhan mengurniakan itu kepada kita supaya kita menjadi cerdas dalam bertindak dan mengambil keputusan. Hikmat Allah menuntun kita untuk selalu mau mendengar pengajaran dan memberi diri untuk diajar. Orang berhikmat selalu memiliki kerendahan hati untuk mau mendengar nasihat dan bimbingan dari orang lain. Tetapi sebaliknya, orang yang mengabaikan hikmat, ia akan merasa bahwa ia paling tahu dan tak mau tahu lagi dengan setiap pengajaran dan nasihat orang lain. Kita butuh kerendahan hati untuk mau mendengar buah-buah pikiran dari orang lain, sehingga kita tidak menjadi orang yang merasa paling unggul dan lebih dari orang lain. Seperti ada ungkapan, di atas bumi masih ada langit, dan di atas langit masih ada langit. Di setiap ketidaktahuan kita ada orang yang tahu, dan di setiap apa yang kita tahu,
masih ada orang yang lebih tahu dari kita. Dalam hal lain, mari kita tampakkan kualitas hidup yang berhikmat dengan bersikap jujur, benar, adil, dan tidak berpihak. Karena sesungguhnya hikmatnya nilainya melebihi keuntungan perak dan hasilnya melebihi emas. Dan apapun yang kau inginkan tidak dapat menyamainya. Hikmat Tuhan memimpin seseorang untuk melakukan keadilan dan kebenaran, dan akan senantiasa memampukan orang untuk mengatur dan mengupayakan segala sesuatu sehingga bisa mendatangkan keteraturan dalam menata hidup keluarga, bahkan menata pelayanan di jemaat. Dan hikmat Tuhan juga memberi kita kecerdasan untuk bekerja agar beroleh kelimpahan berkat yang bisa dinikmati oleh diri kita sendiri dan juga bisa dinikmati oleh orang lain. Artinya, melalui hikmat kita menjadi berkat bagi sesama. Saya mengajak saudara-saudara, marilah kita hidup dalam iman yang membawa dan menuntun kita untuk berhikmat. Sebab itulah yang Tuhan Yesus kehendaki untuk kita lakukan. Maka kiranya Dia menolong kita dengan kasih dan anugerahnya yang besar. Amin.